Atau mungkin dari Bu Tami dulu. Silakan Bu Tami, kalau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita mulai untuk sosialisasi pada siang hari ini. Nggak ada kok. Sok aja langsung enggak. Oke, Lanjut. terima kasih Bu Tami. Oke, oke. Oke, yuk. Oke, untuk Kalian mungkin, sosialisasi apa? kalian Mau mungkin dong, Mbak. nanti saya menambahkan sedikit-sedikit aja. Ya, Oke, siap-siap. oke. Sip. Oh, mangga. Oke, Bu. Oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk poin yang pertama, yaitu mengenai SCP. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah menyelesaikan pra-SCP-nya. Tinggal satu tahap lagi, SCP hasil. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti pra-SCP, pra-SCP akan dilaksanakan lagi di bulan Juni. Setelah bulan Juni, silakan diberikan kembali kapan kalian akan pra-SCP-nya. Karena itu akan menentukan nilai kalian untuk semester ini. Dan yang perlu diperhatikan, bagi mahasiswa yang mengambil SCP magang, oke, saya ulang lagi, bagi mahasiswa yang mengambil SCP magang, perlu diperhatikan bahwasanya di bab 5 itu nanti saudara akan melaksanakan analisis. Atau bahasa yang gampangnya itu, kalian tuh melakukan riset di dalam magang. Jadi magang sudah tidak seperti tahun lalu, ya hanya logbook. Untuk semester ini, kalian harus membuat sebuah analisis di dalam magang. Dan nanti hasilnya dari magang atau analisis yang saudara lakukan tetap harus dipresentasikan di Sentil, Seminar Nasional Teknik Sipil, yang rencananya akan dilaksanakan bulan November. Lalu hasilnya nanti tetap saudara akan mengikuti seminar hasil. Dan perlu diingat, di seminar hasil itu belum tentu saudara langsung lulus sekali percobaan untuk seminar hasil. Jadi di seminar hasil nanti ada lulus dan tidak lulus. Jadi kalau tidak lulus, silahkan mengulangi lagi untuk seminar hasil. Oke, saya ulangi lagi. Untuk SCP magang, prosesnya sekarang kalian ada analisis di bab 5. Jadi itu seperti riset, kalian menganalisis fenomena yang ada di tempat magang. Lalu nanti hasilnya akan dipaparkan di Sentil, dan akan diujikan di seminar hasil SCP untuk yang magang. Jadi itu tahapannya sekarang. Lalu di seminar hasil SCP, belum tentu semua lulus. Bila kalian tidak bisa menjawab ketika seminar hasil, berarti tidak akan kalian luluskan. Jadi ingat, standar akan kita naikkan untuk SCP. Jika nanti ketika ujian seminar hasil tidak bisa menjawab apa cuma haheho, ya mohon maaf. Berarti Anda tidak bisa kita nyatakan lulus untuk SCP-nya. Jadi, untuk tahun ini tidak bisa lagi main-main. Itu untuk yang magang. Yang riset pun juga sama saja. Yang riset tetap ada prosedurnya. Kalian harus, yang riset nasional ya. Karena yang kalau internasional agak beda dia untuk tahapannya. Kalau yang nasional, mengikuti Sentil dan seminar hasil. Sama. Jadi, untuk yang tidak mengambil riset internasional, kalian tetap harus mengikuti Sentil. Dan harus mengikuti seminar hasil SCP. Dan kembali lagi, ada pengujian di seminar hasil SCP yang menentukan kalian lulus atau tidak SCP-nya. Untuk poin 1 mungkin ada tambahan dari Bu Tami untuk yang SCP-nya, Bu? Oke, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai SCP yang sudah kalian lewati?
Halo, apakah suara saya terdengar? Belum, Pak. Sementara belum gitu, Pak. Oke, Pak Eri. Oke, bagi mahasiswa yang magang, apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas tentang magangnya? Menambahkan sedikit ya Pak Dio. Angga Butami. Oke, kemarin setelah kita melaksanakan pra-SCP, mahasiswa kita lah ya, mahasiswa sipil itu sepertinya masih belum ada beberapa, tapi mungkin agak kebanyakan ya, kebanyakan masih belum bingung mau ngapain, mau apa yang dianalisisnya pada saat nanti disampaikan di seminar gitu kan. Kemarin mereka masih kebingung. Kalau yang kita perhatikan masih bingung dengan data primer, data sekunder, analisisnya apa gitu kan. Jadi jangan sampai setelah dan selain itu di tempat magangnya pun walaupun ya di project A, di project B, di project D atau di tempat A, tempat B, tempat C, tapi ternyata hanya seperti itu saja gitu kan. Jangan sampai magang yang sudah Recording in dilakukan. progress. Recording stopped. Halo? Oke. Bu, silakan Bu. Ya, jadi jangan sampai karena sudah melakukan magang beberapa bulan, ternyata nanti nggak ada yang didapat gitu kan. Jangan sampai bahwa yang penting saya magang, nanti saya dapat pengalaman A, B, C, D, E, F, G. Tapi ternyata setelah magang ya seperti itu aja gitu. Pada saat nanti ditanyakan di seminar, apa yang kamu lakukan di tempat magang? Oh ini Bu, oh ini Pak, hanya seperti ini, hanya seperti ini. Saya rasa waktu terbuang sia-sia gitu kan. Jangan sampai mengalami hal seperti itu ya untuk sipil gitu. Soalnya informasi dari jurusan sebelah, saya nggak akan nyebutin jurusan mana, ada yang magangnya harus diulang Pak Dio, karena di tempat magangnya itu tidak ada proyek sama sekali. Seperti itu ya. Jangan sampai itu terjadi di prodi sipil dan ya nggak ngapa-ngapain gitu pada saat magangnya gitu. Oke, itu tolong diperhatikan sekali lagi sama teman-teman. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah pilihan. Itu aja sih sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tami. Mohon perhatikan. Jadi di tempat magang sekarang tidak cuma buat main-main, tapi memang ada yang kalian dapatkan di sana. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di seminar hasil. Jadi kalau kalian tidak bisa menjawab apa-apa ketika seminar hasil, ya berarti kita tahu hasil dari magang kalian seperti apa. Bagi yang masih mau pindah ke internasional, masih kita buka. Silakan pikirkan kembali yang mau pindah ke internasional. Seminar internasional. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan mengenai SCP? Belum. Oke, yang belum seminar pra SCP, kami masih menunggu. Siapa yang masih belum seminar pra SCP, kita tunggu sampai bulan Juni. Begitu pula juga yang itu yang pindah ke internasional dan belum melaksanakan seminar pra, akan kita seminarkan nanti di bulan Juni. Tapi bila yang sudah melakukan seminar pra, tidak perlu melakukan seminar pra lagi. Jadi yang belum seminar pra saja. Izin Itu bertanya Pak, silakan Ramdan. saya kan kemarin riset nasional sudah sempro juga. Nah, sekarang pindah ke riset internasional, apakah perlu sempro lagi Pak? Tidak usah.
Ntar yang temannya 2 yang belum saja. Baik, Pak. Semnasnya masih lama. Nanti pertanyaan dari Niar, kapan untuk Semnasnya, seminar hasilnya? Seminar hasil kemungkinan akan kita lakukan bulan Januari 2025. Atau Februari. Nah, masih lama sekali. Tapi kalau misalkan ya siapa? Niar itu magang atau intern? Riset Makan. magang Bu. Ibu. Magang. Oke. Kalau Niar magangnya berapa lama? Nah, 5 bulan Ibu sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni ini. Ya, kalau misalkan dari situ Niar udah selesai pembuatan laporan dan lain-lainnya sebenarnya dan sudah dapat aksesnya dari pembimbing, ya itu mangga ya Pak Dio ya. Bu. Iya, Bu. Cuma pertanyaannya kadang suka kalau udah pas lagi ngerjain laporan suka pada kabur, menghilang. Nah, itu penyakitnya. Penyakitnya kayak gitu. Nanti kalau pas udah diburu-buru, oke, kita jadwalkan OS, baru pada datang lagi, baru pada bimbingan lagi. Biasanya kayak gitu. Gak aneh. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Top mangga diskusi. Mumpung kita sampai jam berapa nih Pak Dio? Jam 3. Bu, jam 3, Bu. Oke, ini mumpung ya dari pihak GTTC-nya sudah ada. Mungkin kita langsung ke poin kedua mengenai SKPI. Masih lama, asapnya masih lama. Iya. Oke, untuk Bu Dinda, silakan waktu dan tempat saya berikan untuk penjelasan mengenai SKPI. Dikasihkan itu nggak? Oke, Apa? baik. Dinda Ada mau suaranya itu? nggak, Pak? Dinda mau mana sih? Dinda mau ada yang mau PPT nggak? Mau menyampaikan PPT nggak? Oh, kalau PPT enggak Bu, paling penyampaian sedikit aja sih soalnya. Tapi sebelumnya mohon maaf Bu, ini lagi di perjalanan soalnya gitu. Ya, santai aja. Sok mangga Dinda. Oke, izin ya Bu, Pak. Sebelumnya teman-teman semua yang ada di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya perwakilan dari staf Global Training Test Center. Sebelumnya saya mau ceritain dulu sedikit, GTTC itu adalah pihak ketiga untuk memfasilitasi sertifikasi mahasiswa Nusa Putra, gitu teman-teman. Jadi kita itu bekerja sama kampus, tapi yang memiliki aturan SKPI ini adalah kampus gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada komplain, ada beberapa hal yang mau ditanyakan terkait peraturan SKPI-nya, itu bukan menghubungi ke kami, tapi silahkan langsung menghubungi ke bagian kampus. Mungkin bisa ke admin ataupun ke bagiannya gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, ini mahasiswa yang di room semester berapa ya Pak rata-ratanya? Dan angkatan berapa? Ini semester 6 Bu, angkatan 21 Mas Yan. Nanti ada angkatan 22 dan angkatan 23, ini baru angkatan 21 Bu. Semester 6. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau misalkan 2021 mungkin udah nggak terlalu asing ya dengan SKPI karena udah ngelihat kakak tingkatnya sendiri. Ini teman-teman, jadi sebetulnya seperti namanya, SKPI itu salah satu syarat untuk nanti kalian sidang. Peraturan yang kampus terapkan itu dari semenjak tahun 2020, peraturan dari kampus SKPI ini
kalian minimal mengambil 8 dan itu wajib mengambil dari pihak ketiga yaitu Global Training Test Center. Kenapa sih kalau misalkan ada pertanyaan harus mengambil dari GTTC? Karena GTTC dan tim GTTC itu memantau mitra-mitra yang bekerja sama dengan kami karena sebelum-sebelumnya itu ada banyak sekali kasus, mungkin dari yang tahun-tahun sebelumnya banyak sekali yang menggunakan sertifikasi bodong atau tidak terpercaya gitu teman-teman. Makanya mungkin dari permasalahan itu kampus mengambil solusi untuk bekerja sama dengan kami GTTC gitu. Kalau pertanyaannya seperti tadi, kenapa harus mengambil dari GTTC? Karena ada permasalahan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, memang dari semenjak 2020 SKPI itu minimal mengambil 8. Kalau untuk pertanyaannya kenapa harus 8, itu kalian bisa menanyakan ke pihak kampus karena kami di sini hanya memfasilitasi dan terkhusus untuk di GTTC itu hanya ada 6 sertifikasi teman-teman. Sertifikasi jurusannya 4 dan sertifikasi umumnya 2. 2 lagi dari mana sih Bu? 2 lagi itu dari Language Center. Kalian untuk yang Language Center ini ada bahasa PBB dan juga TOEFL. Itu kalian bisa menghubungi lewat sosial media mereka. Boleh ditulis ya teman-teman. Untuk yang 2 umum ini yaitu bahasa PBB dan TOEFL, kalian bisa menghubungi sosial media mereka. Di sana udah ada tertera nomor WhatsApp-nya, nama sosial medianya yaitu nusaputra.lc. Kalian bisa menghubungi ke kontak DM mereka maupun WhatsApp mereka secara langsung. Nah, terkhusus untuk di GTTC sendiri ada 6, 2 umum dan 4 jurusan. Untuk yang jurusannya tersendiri, sebetulnya kita memfasilitasi lebih dari 4 ya teman-teman. Seperti mungkin dari kalian udah beberapa orang kenal dengan GTTC sendiri dan udah melihat websitenya gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, untuk jurusan ini kalian bisa memilih sesuai dengan peraturan atau list yang disediakan prodi. Contohnya untuk teknik sipil sendiri ada kami sediakan dari Autodesk. Autodesk itu ada banyak sekali. Nah, kalian bebas memilih, tetapi dengan prosedural yang prodi setujui gitu. Nanti mungkin dari prodi kalian bisa tanyakan atau mungkin prodi pasti sudah menyampaikan apa aja sih list SKPI jurusan yang harus kalian ambil. Tapi kami sediakan ada melalui website kami. Boleh ditulis lagi teman-teman ya websitenya Nusaputra gttc.nusaputra.ac.id. Nanti kalian bisa lihat-lihat program kami. Nah, untuk teknik sipil sendiri kami sediakan dari Autodesk. Rata-ratanya dari Autodesk, belum ada di luar dari Autodesk. Tapi untuk jurusan yang lain itu tidak hanya, biasanya ada juga yang dari lain-lainnya gitu. Tapi untuk prodi teknik sipil belum ada sejauh ini. Tapi nanti sewaktu-waktu itu bisa berubah. Makanya mungkin nanti teman-teman sebelum ngambil boleh make share dulu atau nanti mungkin dari pihak prodi akan menyampaikan list apa saja yang bisa kalian ambil. Untuk yang umumnya sendiri itu ada 2 dari GTTC, yaitu ada public speaking sama TPA TKDA. Nah, ini 2 ini wajib kalian ikuti. Begitu teman-teman. Untuk SKPI apa aja yang bisa kalian ambil dari GTTC. Nah, untuk prosedural cara mengambil atau cara pembayarannya seperti apa? 1 bisa ditulis juga ya teman-teman mungkin. 1, kalian bisa melalui website kami yaitu gttc.nusaputra.ac.id. Pertama, kalian melakukan pendaftaran akun. Setelah kalian membuka pendaftaran akun, nanti kalian bisa langsung untuk jurusannya ada di Autodesk. Untuk yang umumnya kita langsung ada TPA sama TKDA, tinggal di search aja. Nah, untuk selebihnya bagaimana nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan, boleh nanti di akhir saya mau share nomornya GTTC gttc.id Instagramnya ya teman-teman, kalau misalkan memang ada yang bermasalah nantinya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kepada teman-teman.
Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, boleh saat ini atau nanti melalui kanal sosial media kami. Itu mungkin Pak penjelasan sedikit Pak Bu, penjelasan sedikit terkait GTTC-nya. Lebih jelasnya mungkin taknya ada teman-teman yang mau menanyakan lebih detail, insya Allah nanti tidak bantu jawab. Terima kasih. Terima kasih Dinda atas pemaparannya. Saya mau menanyakan sedikit yang sering ditanyakan nih kalau dari mahasiswa. Kalau misalnya mengambil sertifikasi dari luar, itu apakah bisa diakui untuk di GTTC? Karena sering Pak itu yang nanya itu mahasiswa. Coba gimana Dinda? Oke, untuk hal seperti itu ya Pak, izin jawab sebelumnya. Untuk hal seperti itu sebetulnya balik lagi ke peraturan kampus. Dulu itu di 2019 mahasiswa masih bisa menggunakan SKPI dari luar. Tapi karena sebab yang tadi Pak ada permasalahan ternyata sertifikasinya tidak ada yang terdeteksi tidak bagus, hanya mengambil sertifikatnya saja, maka kampus menerapkan peraturan tidak boleh mengambil SKPI dari luar kampus. Sebetulnya peraturannya sudah seperti itu. Tapi ketika pun misalkan ada mahasiswa yang SKPI-nya sangat jelas atau difasilitasi oleh perusahaan, itu biasanya tidak mungkin bodong ya Pak. Apalagi untuk teknik sipil khususnya. Nah silahkan teman-teman yang memiliki sertifikasi yang kalian yakin integritasnya itu atau ada barcode-nya yang bisa terdeteksi langsung masuk web. Pokoknya ketika kita validasi itu ada tempat yang datanya tuh tersimpan dengan baik gitu dan jelas ya teman-teman. Jadi sebelum mengajukan sertifikat yang kalian punya, kalian harus yakin dulu dengan validasinya gitu. Biasanya Pak untuk SKPI yang seperti itu silakan dibawa dulu ke ruang GTTC, nanti kita kumpulkan, kita ajukan dan kita tanyakan kepada atasan kita dan bagian kampus juga biasanya itu di ACC ketika validasinya jelas gitu Pak. Oke, baik, Dinda, terima kasih. Berarti untuk para teman-teman yang sudah memiliki SKK yang punya SKPI dari luar atau sertifikat dari luar, bisa ditanyakan dulu ke GTTC. Jangan ke Prodi, karena biasanya ke Prodi langsung ya gitu. Jadi bisa Betul Pak, ditanyakan, seperti itu. ya, nanti bisa ditanyakan ke pihak GTTC apakah bisa diakui atau tidak. Nanti itu sudah wewenang dari GTTC. Oke, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Ingin bertanya, Mak. Mangga, silakan. Untuk yang apakah bisa kalau misalkan itu di luar Autodesk untuk yang Atau di luar Autodesk itu contohnya mungkin dari Trimble Tekla, Pak. Tekla, oke. Tekla masih oke lah. Tekla kan BIM. Tapi tadi tergantung dari GTTC-nya. Si pihak penyelenggara itu sudah diakui atau belum. Karena kan kembali lagi ke itu bukan. Kalau dari kaminya, kalau Tekla oke, karena itu kan maksudnya dia BIM kan. Betul, Pak. Ya, terus kalau itu nggak masalah, cuma nanti si penyelenggara itu apakah benar kredibilitasnya atau belum, itu kan kembali lagi. Tapi kalau itu sudah, itu nomornya silakan kalau mau yang tanya-tanya, sudah dikasih di kolom chat bagi yang mau bertanya tentang mengenai SKPI. Kenapa kita sampaikan SKPI dari sekarang? Karena melihat dari kakak-kakak angkatan kalian yang selalu mepet-mepet untuk mengumpulkan SKPI-nya dan kelihatan besar di akhir karena ya digabungkan semua, makanya dari Prodi merekomendasikan mumpung kalian masih di semester 6, tolong dicicil untuk SKPI-nya. Jangan kalian barengkan semua di akhir. Kalau dibarengkan semua di akhir ya memang kelihatannya besar sekali nanti SKPI-nya. Jadi kenapa juga kita lakukan sosialisasi dari sekarang, karena biar kalian bisa mencicil nih. Nah semester depan sudah semester 7, besok semester 8, hanya punya 2 semester lagi untuk mengumpulkan SKPI. 8 kan yang harus kalian kumpulkan, 4 umum, 4 dari keilmuan. Jadi tolong dicicil dari sekarang untuk SKPI-nya biar nanti tidak terlalu besar di akhir. Oke, ada pertanyaan lagi?
Izin Mbak. Enggak. Ya, mungkin ini terkait pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan sertifikasi apakah dilakukan secara offline ataukah online dan waktunya itu untuk pelatihannya ini berapa lama? Bu Dinda, untuk pelaksanaannya bagaimana ya sistematika pelaksanaannya? Oke, baik. Izin menjawab ya. Untuk yang akan dilaksanakan sekarang, khususnya program jurusan terkait Autodesk, itu pelaksanaannya terhitung 1 hari, tesnya itu 2 jam. Jadi kalian itu misalkan di tanggal 1 itu hari Sabtu, ya teman-teman, kalian training dulu 1 hari dengan trainer kita terkait materi sertifikasinya. Setelah itu kita beri jangka waktu yang cukup panjang untuk belajar dulu di minggu depannya. Itu kalian akan tesnya secara online atau di lab. Biasanya seperti itu untuk metode sendiri. Jadi sertifikasinya itu nanti tesnya di minggu depannya selama 2 jam gitu, teman-teman. Untuk Autodesk ya sejauh ini, tapi kalau misalkan untuk yang umum, khusus public speaking, itu kita melaksanakannya antara Sabtu dan Minggu selama 8 jam dari harus wajib hadir karena berupa praktek tuh untuk TPA sendiri sama di hari Sabtu dan Minggu. Untuk TPA lebih singkat karena kalian hanya mengerjakan soal sebanyak 500 soal dalam waktu 3 jam gitu. Jadi cuma sekitar 6 jam sertifikasi sudah selesai gitu teman-teman. Berarti pelaksanaannya sekitar 1 sampai 2 hari gitu Bu ya? Iya, pelaksanaannya, tapi jarak 2 hari ini tuh agak jauh gitu. 1 hari dipakai full dan 1 hari di minggu depannya 1 hari lagi dipakai untuk tesnya mungkin selama 2 jam gitu. Nah, terkait bagi rekan-rekan blended yang di luar kota bagaimana Bu ya? Untuk yang berada di luar kota biasanya kita punya 2 solusi sih. Karena kami ingin hadir dan mengikuti ya teman-teman. Kalau misalkan memang di luar kota itu biasanya kita alihkan ke online gitu dengan beberapa persyaratan. Mungkin bukti kalian sendiri di luar kota atau lain-lain, karena ketika kita memberi kelonggaran sedikit biasanya ada oknum yang memanfaatkan itu gitu. Sedangkan kami ingin secara full berikan apa yang harusnya kalian dapat gitu. Jadi wajibkan hadir, tapi ada beberapa persyaratan yang harus kalian tempuh. Memang kalian nggak bisa hadir gitu sih solusinya. Berarti nanti bukti bahwa untuk ini nanti dikirim ke GTTC langsung Bu ya, untuk bukti-bukti bahwa kita sudah luar kota seperti itu. Ya, biasanya kita berkomunikasi melalui grup yang udah kita buat sih. Ketika kalian melakukan pembayaran, nanti otomatis nomor yang tersimpan di sistem kami, nanti kita masukin grup namanya gitu. Nanti kita berkomunikasi di dalam grup itu. Gitu dia. Siap, baik, terima kasih. Ada yang bertanyakan lagi? Ada pertanyaan di kolom chat. Kami yang double degree di Korea ada tes bahasa wajib. Kami di sini melaksanakan tes topik. Apakah bisa SKP itu full diganti dengan sertifikat topik? Bagaimana? Dinda? Ibu, kalau untuk itu, siapa ini yang bertanya namanya? Aulia bisa tanyain langsung ke pihak language centernya. Karena untuk TOEFL itu berbeda, bukan di GTTC seperti itu. Mungkin harusnya enggak ini kali ya. Mungkin harusnya bukan untuk TOEFL ya, tapi untuk bahasa PBB kali harusnya ya.
Iya. Harusnya. Tapi coba siapa yang lagi double degree 3 orang yang di sana itu yang lagi di Korea Selatan, konfirmasi saja coba ke Language Center, disampaikan bahwa kami saat ini sedang melakukan student exchange 2 tahun di Korea Selatan, disampaikan bahwa bla 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 bla, apakah itu bisa diklaim untuk sebagai pengganti bahasa PBB ya, karena nanti yang punya kebijakan itu bukan di prodi, tapi lembaganya sendiri yang mempunyai kebijakan seperti apa. Seperti itu mungkin ya Teh Dinda ya. Iya, betul sekali, Bu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Bertanya lagi di Public kolom speaking. ya, Pak. Untuk SKPI, itu ada masa aktifnya tidak? Untuk masa aktif SKPI itu tergantung ya teman-teman, tergantung sertifikasi yang kalian ambil. Seperti TPA, TKDA itu yang umum hanya bisa kalian expire-nya itu selama 2 tahun. Kalau untuk public speaking itu 5 tahun rata-rata. Tapi sertifikasi biasanya 2 sampai 5 tahun sih teman-teman begitu. Tapi ketika misalkan mengambil TPA-nya di semester 4 gitu, nanti ketika kalian mau sidang itu tetap masih bisa digunakan untuk persyaratan sidang gitu. Cuma memang untuk TPA-TKDA-nya udah expired, nggak bisa, misalkan kalian mau daftar UM gitu pakai TPA-TKDA nggak bisa gitu. Untuk bisa mengikuti tes BPMN-nya gitu. Oke. Yang berikutnya ada lagi nih, Bu. Untuk tes public speaking-nya itu di kampus apa di luar kampus ya, Bu ya? Untuk tes public speaking itu di luar kampus, tapi masih di Sukabumi, di kota Sukabumi. Itu tuh tempatnya di Cemerlang, teman-teman. Nanti juga kita di grup share map-nya sih, masih di Sukabumi. Paling dari kampus tuh cuma 45 menit gitu. Oke, terima kasih Teh Dinda. Ada lagi yang bertanyakan? Ini mumpung ada yang dari PDPD-nya. Dia bertanya, Pak. Ya, Mangga Fitra. Kalau untuk rincian biaya SKP itu kita bisa akses di mana, Pak? Teh Dinda, untuk biayanya itu di mana ya? Kalau mahasiswa mau melihat biaya, rincian biayanya. Terima kasih. Biayanya. Tapi kalau misalkan teman-teman tubuh atau list pembiayaan dan ruangan kita, nanti kita kasih surat yang ada cap dan tanda tangannya, barang teman-teman butuh untuk pengajuan ke Narasi nanti kayaknya, Bu. Halo. Kendala sinyal kayaknya. Oh iya. Teh Dinda, Maaf, Bu. Mangga. Tadi itu pertanyaannya bisa diulang lagi? Maaf. Untuk biaya, Bu, rincian biaya itu bisa diakses di mana ya, Bu ya? Terima kasih. Oke. Untuk ya Pak,
saya sendiri ya di sistem kami seperti itu sudah tetap perlu bisa dan ya gitu tetap bisa karir ditanyain aja ke Bu Setman nanti bakal buatin surat tulis hadir gitu bisa karena pokoknya gitu Pak. Teh Dinda, mohon maaf, bisa diulang tadi? Ditanya untuk pemaparannya. Dia masih Siap. terputus, mohon maaf. Oke. Halo, tes. Udah. Halo. Coba lagi. Halo. Oke. Jadi untuk program sebenarnya di sistem udah tertera harganya ya. Cuman kalau teman-teman perlu surat surat rincian biayanya, nanti datang aja ke ruangan kita di lantai 1 gedung B di dekat Sasu dan Karir. Nanti kita buatin surat keterangan biayanya gitu jika diperlukan. Seperti itu Pak. Apa jelas Pak? Halo? Jelas. Oke, Fitra itu ya tadi ya pemaparannya. Jadi kalau misalnya butuh biaya, bisa langsung ke GTDC, nanti akan dibuatkan untuk rincian biayanya berapa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima Atau kasih, mau Pak. ditambahkan lagi? Ya, sama-sama. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin gini aja ya Pak Dio ya, Pak Dinda. Mungkin minta tolong dibuatkan surat keterangannya aja, ditujukannya kepada seluruh mahasiswa teknik sipil. Disampaikan saja di situ, nggak usah perangkatan. Jadi nanti biar kita, Teh Dinda bisa mengirimkan ke saya atau ke Pak Dio. Jadi nanti biar kita share di grup. Kalaupun nanti ada yang bilang kita belum dapat, kita sudah share di grup gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa belum ada surat pemberitahuan dari GTTC. Gitu aja kali ya Teh Dinda ya. Bisa tolong dibantu dibuatkan suratnya aja ya. Bagus itu Bu, benar. Bisa minta tolong Teh Dinda. Dan biayanya ya. Kenapa? Beserta biayanya berarti. Nah, program betul. dan Jadi pembiayaannya berarti. betul. Nah, kayak gitu aja. Mungkin bisa besok ya atau hari Selasa. Jadi suratnya bisa dikirim ke saya atau ke Pak Dio aja dulu. Baik Bu, nanti Ya. Dinda infokan lagi ya. Oke, Terima sip. kasih Oke, banyak, thank Teh you. Dinda. Tadi Kang Eri, silakan kalau mau ditanya, ada yang mau ditanyakan? Siap, terima kasih Bapak. Izin Ibu, tadi kan sempat membahas SKPI ini kan memang diwajibkan dari pihak kampus, tapi tidak menutup kemungkinan dari luar pun bisa diakui dengan beberapa catatan. Nah, saat ini kan memang pelatihan sertifikasi itu kan banyaknya itu sertifikat dokumen sertifikatnya berbentuk berbentuk file gitu, Bu, tidak hard copy. Nah, itu untuk mekanismenya seperti apa, Pak? Untuk menyerahkannya apa perlu di print hard copy-nya ataukah cukup di-share melalui WA atau seperti apa gitu untuk mengecek kevalidasian sertifikat tersebut gitu. Oke, baik. Izin menjawab ya Pak Eri. Jadi gini Pak, untuk sertifikasi dari luar tersendiri, kalian harus bisa menunjukkan validasinya dulu. Entah itu dari QR code, itu nggak bermasalah ketika sertifikatnya soft file. Asal ketika di situ tertera QR code, itu harus langsung masuk ke database penyedia sertifikasinya, ataupun ada nomor sertifikat yang bisa kita akses untuk validasi, entah itu biasanya sih melalui website ya, seperti GTTC itu kan nomor sertifikatnya bisa terdeteksi gitu, siapa yang menyelenggarakan, nilainya berapa, itu jelas gitu. Nah, ketika di situ ada barcode, tapi biasanya rata-rata kesalahan mahasiswa itu ketika kita cek barcode-nya itu invalid dan juga nomor sertifikatnya pun invalid. Di situ misalkan di sertifikatnya ada tuh website penyelenggara sertifikasinya, tapi
mereka-mereka nggak tahu gimana cara memvalidasi si sertifikat ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau bawa sertifikat dari luar, kalian cek dulu sendiri. Jadi ketika kalian bawa, misalkan ketika filenya soft file, kalian print dulu, terus kalian tunjukkan ke kita, ini Bu, validasinya di sini. Gitu. Seperti ini caranya dan ini valid karena data saya ada di webnya atau ada di apanya gitu, dan ini tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Kalian itu jelasin sekalian bawa sertifikatnya. Jadi kalau misalnya datang ke GTTC, di print aja biar lebih enak. Nah, setelah itu kalian jelaskan gimana cara validasinya. Itu harus kalian cek dulu sendiri. Jangan sampai nanti datang ke ruangan GTTC, ketika kita cek invalid, itu otomatis tidak akan kita terima, teman-teman, gitu. Bagaimana Kang Yeri? Ada yang mau Baik, ditanyakan lagi? cukup Pak, cukup jelas. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, izin Pak, satu lagi Pak Tio. Kang, mangga Kang. Ya. Berarti sudah bisa dimulai dari saat ini Pak ya untuk penyicilan SKP ini Pak ya? Iya Kang, ini untuk semua juga kita rekomendasikan untuk memulai dari sekarang. Jangan menunggu setelah kalian sidang atau seminar hasil. Kami rekomendasikan untuk memulainya atau menyicilnya secepatnya. Jadi ketika nanti kalian sudah mau sidang, tidak lagi masih terkendala SKPI, SKPI-nya masih kurang satu, masih menunggu ini itu. Karena kalau misalnya SKPI itu tidak bisa dikumpulkan pada tepat waktu, yang rugi juga kalian gitu. Karena kan dari persyaratan untuk sidang sekarang ada syarat SKPI. Jadi ya kalian harus melengkapinya sebelum waktunya itu. Gitu kan. Dan untuk semuanya ya, Baik, jadi siap. rekomendasikan untuk dicicil dari sekarang. Mau yang umum ataupun yang prodi. Kalau bisa dicicil dari sekarang. Siap. Siap. Ada yang bertanyakan lagi? Bapak izin bertanya, Angga, Nita. kalau kita kan di sini Bapak nggak bisa offline perihal SKPI itu. Ya, kan kok baru masuk ya, kita baru tahu Bapak gimana. Kan nggak bisa offline gitu. Apa-apa kayak public speaking itu kan offline ya Pak. Apakah bisa online gitu kita yang public speaking itu pelatihannya apa gimana? Oke, izin menjawab ya Kanita. Untuk public speaking sendiri itu wajib hadir. Ketika pun misalkan nanti Kanita udah ada di room group batch yang akan dilaksanakan itu kan di weekend ya, dan biasanya kita umumkan H-10 atau minimal H-7 sebelum tanggal pelaksanaan. Ketika minggu itu Kanita nggak bisa, nanti ketika admin ngasih pengumuman tanggal berapa, Kanita langsung konfirmasi ke adminnya, di minggu ini saya nggak bisa hadir. Nanti kita otomatis pindahkan ke batch selanjutnya. Untuk sementara, khusus untuk public speaking ini memang perlu hadir. Nah, ini juga menjadi suatu problem ya teman-teman yang lagi kita coba pelajari dan kita lagi cari solusinya. Gimana caranya public speaking ini, kita lagi cari mitranya untuk yang online gitu. Cuman sejauh ini kita belum nemu gitu. Jadi untuk sementara paling ikut peraturan yang public speaking yang udah ada gitu. Izin menambahkan Bu, mungkin maksudnya kan kita lagi dapat degree ya Bu ya di Korea Selatan. Nah kan kalau misalkan kita mengikuti secara offline gitu kan kita nggak memungkinkan gitu, harus pulang dulu untuk mengikuti public speaking ini gitu.
Ya untuk itu mungkin kalau misalkan mau dilakukan pembayaran dulu silahkan Kak. Nanti konfirmasi aja ke adminnya. Saya masih double degree sampai di bulan apa misalkan. Kalau misalkan tahun ini pulang atau tahun depan pulang itu kita akan sesuaikan kalau misalkan solusi yang online tadi belum ada tapi ketika nanti udah ada solusi yang online itu kita otomatis pindahkan biasanya gitu kita kita tawarin ke Kanita Kak ini udah ada solusi online-nya gitu untuk sementara sih mungkin seperti itu gitu diinfoin aja ke adminnya nanti adminnya pasti kasih note di nama yang double degree untuk selalu dipindahkan batch-nya gitu Kak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin, Pak. Ya, mangga Kang Eri. Berarti nanti kalau misalkan kita mau komunikasi atau bertanya-tanya lebih lanjut, berarti bisa melalui nomor kontak yang di share ini, Pak ya? Ya, benar. Langsung aja ke pihak itunya, ke Teh Dinda untuk yang mau ditanyakan mengenai SKPI. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada lagi ditanyakan, saya harap dari sosialisasi ini tadi ada 2 poin. Yang pertama tentang SCP, tolong diperhatikan untuk yang magang karena ada persyaratan terbaru. Dan bagi yang belum pra-SCP, nanti akan saya kirimkan untuk link pendaftaran seminar pra-SCP yang berikutnya. Dan itu yang terakhir yang kita buka, karena setelahnya juga tidak kita buka lagi untuk pra-SCP. Lalu untuk poin kedua yang mengenai SKPI, tolong kami dari pihak Prodi merekomendasikan untuk dicicil SKPI-nya dari sekarang. Jangan ditumpuk. Jangan menunggu mau sidang atau mau wisuda. Tolong dimulai dari sekarang untuk SKPI-nya. Kami sangat merekomendasikan itu. Agar tidak terlihat sangat besar di akhir. Jadi dicicil dari sekarang. Oke, mungkin itu dari saya. Apa dari Bu Tami atau Teh Dinda yang mau ditambahkan? Kalau dari saya cukup Pak Dio, cuma Teh Dinda minta tolong suratnya ya untuk dibantu dibuatkan. Jadi untuk kita share ke mahasiswa kami di sipil. Itu aja. Baik Bu, siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, Teh Dinda ada mau ditambahkan lagi? Mungkin cukup sih Pak, cuman satu deh, kalau teman-teman nanti WA-nya agak sedikit balasannya lama, kalau misalkan memang ada waktu senggang di kampus, langsung aja ke ruangan kita Pak, biar penjelasannya lebih enak dan obrolannya nanti juga lebih enak. Gitu ya teman-teman, terima kasih Pak. Oke, yang belum tahu ruangnya di lantai 1 ya, di sebelah SASU, untuk ruangan GTTC. Jadi dari SASU tinggal lurus saja tuh langsung ruangan GTTC. Sebelahnya ruang neutral. Oh iya, Oke. satu lagi kelupaan. Selain Bu SKPI Tami. yang dari BPPC, ada itu juga sertifikat kehadiran seminar dan workshop. Nah, kelupaan. Hampir saya kelupaan untuk menyampaikan. Jadi ada Silakan. Jadi ada sertifikat yang dari GTTC 8 SKPI dan ditambah ada 6 sertifikat menghadiri seminar nasional, internasional dan workshop. Jadi teman-teman tolong dicatat. Jadi ada sebagai peserta seminar nasional, teknik sipil dan jurusan lain, sebagai peserta workshop teknik sipil dan jurusan lain, lalu peserta seminar internasional iCotension dan non-iCotension. Nah, kalau yang sudah mengambil riset internasional, itu sudah include mendapatkan sertifikat sebagai peserta seminar iCotension. Seperti itu.
Bisa mungkin nanti kita tambahkan ya untuk ininya apa di surat pemberitahuannya. Kalau biar ditambahkan dengan yang dari nanti GTTC. Seperti itu. Aku setuju. Nah, jadi ada ya Ya, kenapa? ditambahin saja Bu, takutnya kita lupa juga. Iya biar lebih jelas. Tapi kalau yang sudah mengikuti sekarang sudah gabung di international conference itu sudah ini sudah include ya. Kecuali yang non hypotensionnya. Oke. Nanti dicek-cek lagi aja soalnya jangan sampai itu nanti menjadi apa ya? Menjadi permasalahan pada saat akan mendaftar sidang skripsi. Oke, itu aja. Terima kasih dari saya Pak Dio. Baik, terima kasih banyak Bu Tami. Oke, itu tadi tambahan, tolong diperhatikan untuk sertifikat yang mengikuti workshop dan seminar itu juga merupakan syarat sidang sekarang ya, kalau salah ya Bu ya. Syarat sidang dan syarat wisuda kalau tidak salah. Iya, betul. Karena nanti akan dicek oleh pihak SASU. Yang ngecek bukan kami di Prodi ya, tapi yang ngecek adalah pihak SASU. Iya, jadi kalian bisa mendaftar itu dari SASU, baru bisa nanti ke Prodi. Dan diperhatikan juga bahwasanya kalian harus melewati 120 SKS untuk yang mau sidang. Jadi jangan sampai kalian terhalang oleh SCP-nya yang belum SCP. Jadi perhatikan juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih Teh Dinda atas waktunya. Ini mungkin akan gantian ke angkatan 22 sama 23 Bu ya? Ya, untuk yang angkatan 2021 silakan untuk meninggalkan room Zoom. Dinda masih kita tahan dulu ya sampai jam 4 sampai setengah 5 lah mungkin.